Perkenalkan, gua Jam Alpha dari channel Jam Alpha juga. Kali ini gua pengen mereview game Planet of Lana, yang dimana game ini adalah game puzzle yang biasa saja, namun menenangkan hati dan mempunyai visual yang indah banget menurut gua. Game ini adalah game yang wajib lu mainin kalau lu pengen game yang apa ya, menenangkan hati kalian lah pokoknya. Jadi kalian misal habis dari kerjaan atau kalian punya masalah dengan teman-teman kalian atau orang tua kalian malah ya. Jadi game ini adalah solusi kalian untuk menenangkan hati dengan cara bermain game karena mempunyai visual dan cerita yang menurut gua cerita cerita yang biasa saja tapi mempunyai visual yang indah banget gitu. Yang dapat apa ya, membuat kalian terkesima melihat visual dari game ini. Gua bahas dari segi cerita dan visual dan juga mekanik dan gameplay experience yang gue dapatkan dari bermain game ini selama gue bermain ya. Gue bakal share ini ke kalian karena gue ya pengen sharing aja sih sebenarnya. Gue buat video ini karena gue pengen sharing dan pengen mereview game ini. Ya kayak gitulah. Oke, bahas cerita dari game Planet of Lana. Menurut gue game ini tuh mempunyai cerita yang terkesan biasa saja yang dapat kalian temukan di game lain. Namun di dalam cerita yang biasa saja ini itu udah pasti ada pesan moral yang bisa kalian petik dari ceritanya. Kalau gue sih ya gue tahu pesan moralnya tapi gue translate ke bahasa gue sendiri. Jadi kalian main game ini aja lah biar kalian ngerti apa yang coba untuk disampaikan dari cerita di game ini ya. Kalian main sendiri aja. Tapi untuk cerita intinya gini. Untuk cerita intinya kalian akan menjadi playable karakter yang ada di uh, game ini bernama Lana. Dan kalian tuh disuruh buat nyelamatin kakak kalian atau kakaknya si Lana ini dari robot yang dari luar planet tiba-tiba ke planet kalian untuk menginvasi penduduk-penduduknya ini. Jadi kayak ngejarah gitulah. Bukan ngejarah sih, ya invasi aja gitu. Di penduduk-penduduk dari desanya Lana ini juga ditangkap semua tuh. Itu gue juga nggak tahu ya kenapa. Tapi kalian akan menemukan alasannya seiring berjalannya cerita ya. Sorry. Bahas dari segi visual. Oh iya, belum, sabar, belum. Gue lupa bahas satu hal dari ini. Oh ya, gue pengen bahas dari segi bahasanya. Menurut gue bahasa di game ini tuh punya bahasa sendiri, tapi kalian bisa ngerti dari interaksi mereka dengan orang-orang di sekitarnya atau benda atau environment atau feel and vibe tempat-tempat yang kalian bakal ada di game ini. Sorry. Jadi kalian bisa mengerti apa yang mereka bicarakan atau apa yang mereka bahas dari interaksi mereka saja gitu. Tapi ya interaksinya juga simple. Jadi kalian gampang buat ngertiin apa yang mereka bahas atau apa yang selanjutnya mereka lakukan. Lanjut dari segi visual di sini. Maaf ya kalau tidak tertata rapi karena guanya ya emang gitu. Bahas dari visual dari game Planet of Lana juga. Dari segi visual game ini tuh indah banget. Asli, nggak bohong. Beberapa pemandangan itu gue screenshot sampai gue jadi wallpaper sekarang. Kalau lu nggak percaya nih, ini ada di fotonya nih, sumpah gue jadi wallpaper. Karena saking bagusnya visual dari game ini bro. Jadi lu harus mainin game ini kalau lu pengen punya wallpaper lu cerah atau visualnya bagus banget, bagus pol lah menurut gue kalau dari game ini ya, karena benar-benar membangun feel dan vibe yang berbeda dari segi pemandangan atau tempat-tempat yang berbeda tuh mempunyai khasnya sendiri. Jadi semisal kalau di awal-awal kalian kan di lingkungan tuh kayak lingkungan pedesaan hutan-hutan gitu, nah itu rasanya tuh seger gitu, seger gitu, terus hijau-hijau pemandangan indah banget, ada bulan gitu ya, pokoknya enak banget lah buat dilihat. Tetapi pas kalian di kegelapan itu feelnya juga beda, rasanya dark banget terus horor gitu rasanya, tapi akan ada cahaya-cahaya yang akan menemani kalian. Oke, bahas masih dari segi visual ya. Tadi visualnya juga dilengkapi dengan warna-warna yang colorful banget yang apa ya, walaupun game lain tuh punya konsep yang sama dengan Planet of Lana ini tapi mempunyai tone warna yang gelap gitu. Jadi rasanya dark dan horror. Tapi game ini malah sebaliknya. Jadi menurut gua
game ini colorful banget, warnanya tone, feel and vibe itu dari segi tempat tuh berbeda-beda karena warnanya ini menurut gua. Karena warnanya ini yang membangun suasana, situasi dan feel and vibe yang dihadirkan dari setiap tempat yang akan kalian kunjungi seiring berjalannya cerita. Ini gua bahas dari segi mekanik. Karena bahas dari segi mekanik, game ini gak ada action-actionnya ya tentu saja. Karena game ini adalah dasarnya game puzzle adventure. Oke, bahas dari segi mekanik karena gak ada actionnya juga, jadi gue bahas dari segi puzzle dan adventure juga. Adventure-nya saja, sorry, typo bang. Overall, puzzle yang dihadirkan tidak membuat gue stres karena puzzle-nya tuh tipe-tipe yang menyenangkan dan relaxing di otak, yang membuat pikiran gua atau kalian yang memain game ini setidaknya kalian tidak harus mikir keras buat menyelesaikan atau memecahkan puzzle-puzzle yang ada di game ini. Dan juga puzzle-nya juga menyatu dengan genre adventure-nya. Jadi kalian kalian kayak game-game lain aja yang puzzle-nya itu sesuai dengan tempat-tempatnya. Jadi ya gitulah pokoknya. Oh ya, tapi juga bahasnya juga karena kan juga bakal ditemani sama Mui atau kucing yang ada di game ini, yang bakal mau menemani kalian sepanjang cerita gitu, sepanjang kalian menjelajahi biome atau tempat-tempat yang lain. Kalian juga bisa nyuruh dia buat buat menyelesaikan puzzle bersama-sama, dan ini bisa kalian temukan di awal cerita ya. Sorry gua nggak mention itu tadi ya, sorry. Lupa gua bahas. Kalian itu bakal sering-sering nyuruh buat dari Mui ya, dari Mui ini kucing ini buat menyelesaikan puzzle-puzzlenya. Malah kebanyakan gitu puzzlenya daripada playable karakternya atau Lana ini. Tapi ya sama-sama berguna ya. Manusia dan hewan saling melengkapi. Gak kayak manusia dan furry. Itu saya tidak. Tidak ya. Oh ya. Dari apa? Jadi di setiap tempat kalian tuh bakal dihadirkan sound design dan musik-musik yang menenangkan hati kalian. Tetapi musik dan sound desainnya itu juga ikut berubah sesuai dengan kondisi, situasi, tempat gitu. Jadi kalau semisal kalian di hutan nih, itu musiknya tuh enak banget didengar. Jadi menenangkan hati. Tapi tiba-tiba kalian masuk gua yang tempatnya tempat-tempat gelap atau pas malam gitu, itu langsung berubah itu vibe-nya. Ini langsung berubah jadi sebenarnya musiknya lebih menenangkan hati. Tapi kalau semisal kalian malam-malam terus ketemu musuh seperti robot-robot itu, kan juga ada game juga ada mekanik sistem stealth-nya juga. Jadi kalian juga harus stealth buat menghindari musuh-musuh yang ada. Kalian nggak usah melawan ya. Kalian tuh stealth buat melewati musuh-musuh tersebut saja. Jadi kalian tidak harus untuk melawan mereka, itu tidak harus. Tidak harus juga. Ya tidak. Jadi pas ada musuh itu sound desainnya langsung berganti dan musiknya langsung berganti kayak horor-horor mengagetin kalian gitulah pokoknya. Kalau misalkan ketahuan bakal ada sound effect yang menurut gua agak ngagetin menurut gua. Karena soundnya lumayan kenceng soalnya di Windows gue ya. Aduh sebut merek kalau kan. Oke, itu beberapa mekanik yang bisa gue bahas ya. Satunya gameplay experience. Gameplay experience gue nih. Ini pendapat gue pribadi saja. Menurut gue game ini tuh game yang cukup perfect, cukup bagus. Kalau pas gue tuh lagi stres ya. Gue lagi stres dan nggak pengen main game-game yang kesannya action banget dan kayak lo tahu kan game-game Souls like itu bikin gue stres bro, sumpah gak bohong, bikin gue stres ya, tapi juga membangun adrenalin ya, itu benar. Tapi gue pengen kabur dari game tersebut dan beralih genre game-game puzzle. Sebenarnya gue benci banget sama game puzzle karena harus mikir solusinya tuh gimana menyelesaikannya gimana gitu. Dan itu bikin gue stres. Tapi game Planet of Lana ini mengubah perspektif gue sama game-game puzzle. Jadi untuk selanjutnya gue mungkin akan membahas game-game puzzle lainnya mungkin ya. Mungkin, tapi itu juga agak menutup kemungkinan gue juga di video-video berikutnya gue bakal membahas game-game indie buatan Indonesia juga. Ini gue lagi proses buat buat nge-review game-game lokal ini juga. Adalah nantilah ada videonya ya. Oke, gameplay experience-nya lanjut ya dari gameplay experience. Planet of Lana ini menurut gue emang bagus banget lah. Kalian bisa rasakan sendiri di setiap environment, feel and vibe, sound design itu bagus banget menurut gue.
Jadi game ini wajib kalian mainkan kalau kalian lagi stres-stresnya aja. Jadi kalian gini deh, untuk meningkatkan gameplay experience yang gue lakukan itu menyalakan kipas angin gue. Habis itu mainnya di jam berapa ya? Jam 8 malam ke atas. Habis itu lu matiin lampu di kamar kalian. Lo cuman butuh lampu apa ya? Cahaya dari laptop apa ya? Layar, monitor atau laptop kalian lah. Terus ada beberapa lampu tambahan juga ya biar tidak menyakiti mata kalian. Terus kalian di sini juga ada instruksinya sebenarnya. Jadi kalian di awal tuh bakal preference tuh ini preference gue ya. Gue main game Planet of Lana ini pakai stick gue. Jadi gue main itu sambil pakai stick karena lebih lebih kan gue pakai sofa nih ya. Gue pakai sofa bisa sambil senderan terus gue turunin layar laptop gue, jadi lebih menenangkan aja gitu. Itu saran gue untuk meningkatkan gameplay experience kalian, menurut gue sendiri ya. Oke, mungkin segitu aja dari video ini. Mungkin review gue akan bermanfaat bagi kalian yang pengen mempertimbangkan untuk beli atau bermain game ini. Game ini juga ada atau tersedia di Steam, Xbox Game Pass, dan ini Epic Games kalau nggak salah. Ini gue ada gambarnya nih. Silahkan kalian beli kalau kalian mau sih, karena durasinya juga kalau kalian ngerti puzzle-nya, ngerti cara mekaniknya tuh mungkin memerlukan 2 sampai 3 jam. Tapi gua sendiri itu membutuhkan waktu 6 jam ya, 6 jam buat namatin game ini. Jadi menurut gua game ini adalah game dengan durasi tersingkat yang dapat gua mainkan. Selain game Spider-Man Miles Morales itu, wah ya itu gamenya bagus ya, nanti bakal gue review tapi entah kapan. Ya udah sekian dari review gue. Kalian kalau merasa review gue ini bagus silahkan like dan subscribe video ini subscribe channel ini kalau kalian mau aja sih sebenarnya. Ya nggak gua nggak maksa. Oke, terima kasih sudah mendengar video atau kalian melihat video ini. Ya gue terima kasih aja lah buat kalian yang udah like video gue. Oke, see you next time dan see you in the next my review I think. Ya, bye bye. Sekian dari Jam Alpha review Planet of Lana. Bye.